Oh, gak ada selesai-selesainya kan ada mulai ya udah. Belumnya gak ada. Bila mengenal komando pasukan khusus atau Kopassus, pastinya latihan dan gemblengan keras sang pelatih jadi momok utama untuk bergabung. Ya, bergabung dengan Kopassus memang tidak main-main. Kopassus memiliki latihan berat dan bahkan pelatihnya juga sangat sangar dan mengerikan. Sampai-sampai para prajurit sangat takut gagal di medan perang, karena jika mereka gagal dan pulang, maka akan berhadapan lagi dengan sang pelatih. Tidak hanya itu, pelatih Kopassus disebut lebih seram dari hantu rimba. Hal itu yang pernah terlontar dari beberapa prajurit Kopassus. Perubahan warna baret Kopassus dari coklat menjadi merah darah memiliki cerita tersendiri, termasuk kesan para pelatih komando yang akan menjadi cerita ketika kelak siswa tersebut sukses menjadi jenderal TNI. Nah, berikut ini kisah pelatih paling ganas yang ditakuti namun sukses mencetak pasukan elit. Perubahan seragam Kopassus dari pakaian dinas lapangan PDL Loreng khusus darah mengalir menggantikan seragam PDL Loreng lama juga menorehkan sejarah tersendiri. Perubahan itu terjadi saat Kolonel Mung Pahardi Mulyo menjadi Danjen Kopassus pada tahun 1958 sampai 1964. Anak didik Kolonel Mung menuliskan itu secara apil dalam sebuah buku berjudul Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, karya Hendro Subroto yang diterbitkan oleh Buku Kompas 2009. Dituliskan betapa kerasnya seorang Kolonel Mung. Saat itu, usia Republik Indonesia masih berumur muda dan prajurit para komando juga baru saja dirintis. Kolonel Mung Pahardi Mulyo terkenal sangat keras. Dia sudah menjadi anggota pasukan khusus TNI sejak 1960-an. Saat komando pasukan khusus masih bernama RPKAD atau Resimen Para Komando Angkatan Darat. Banyak cerita tentang Kolonel Mung yang tak diketahui banyak orang. Di antara cerita yang terkenal tentang Mung adalah saat dia menelan mentah-mentah telur ular piton. Padahal sebenarnya ada banyak keteladanan darinya. Mung adalah komandan yang keras dan disiplin. Selain itu, dia menerapkan hidup sederhana. Berikut ini jejak karir Kolonel Mung di RPKAD atau Kopassus. Dia pernah menjabat sebagai Danyo Diplinut 305 Tengkorak di tahun 1949-1953. Kemudian menjadi komandan RPKAD yaitu tahun 1958 sampai 1964. Kemudian pangkat terakhir yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan. Dia lahir di Yogyakarta 11 Januari 1925 dan meninggal di Jakarta yaitu pada tanggal 28 Desember 2012. Mung menjabat sebagai komandan RPKAD dengan pangkat Letnan Kolonel. Pelantikan di Manado pada 3 Agustus 1958. Saat itu Mung terjun ke medan operasi memimpin RTP 1 untuk merebut kota Tondano. Pada era itu terjadi perubahan baret prajurit dari warna coklat seperti baret artileri menjadi warna merah. Pada masa itu juga diciptakan pakaian dinas lapangan yaitu PDL Loreng khusus yaitu darah mengalir, menggantikan seragam PDM Loreng lama yang digunakan prajurit para komando. Mung memiliki prinsip yang sangat keras. Setiap prajurit Kopassus, walau hanya bersenjata sebilah pisau komando, harus bisa memenangkan pertempuran. Kolonel Mung juga berpesan supaya pasukan khusus bisa survive ketika sedang berada di hutan selama berhari-hari, walaupun hanya berbekal pisau komando.
Dalam soal survival, Kolonel Muh memang bukan hanya bisa memberikan perintah, dia langsung memberikan contoh nyata. Inspeksi mengagetkan suatu saat, yaitu saat Kolonel Muh melaksanakan inspeksi ke lokasi pendidikan siswa komando di Citatah, Bandung, Jawa Barat. Dalam suatu latihan survival, siswa komando berhasil menangkap ular sanca. Setelah dikuliti, ternyata terdapat sekitar 20 telur di dalam perut ular sanca itu. Telur sanca terbentuk untaian seperti batang rokok berderet memanjang yang masih terbungkus balutan lemak yang sangat tebal. Kolonel Muh lalu mengambil 6 untaian telur sanca dan lemaknya itu lalu menelannya mentah-mentah dalam sekejap. Semua siswa komando dan para instrukturnya hanya bisa terbelalak melihat keganasan Kolonel Muh saat menelan untaian telur sanca. Saat itu juga, para siswa dan pelatih hanya bisa menjawab siap ketika diperintahkan untuk menelan telur sanca itu yang masih berbalut lemak dengan cara seperti dilakukan oleh Kolonel Muh. Salah satunya adalah yaitu prajurit Sintong Panjaitan, seorang prajurit Kopassus yang merupakan anak buah Muh dan beranjak menjadi seorang Danjen Kopassus ke depannya. Letjen TNI Purnawirawan Sintong Hamonongan Panjaitan atau biasa dirujuk Sintong Panjaitan lahir di Sumatera Utara 4 September 1940. Minat Sintong Panjaitan bidang militer muncul saat berumur 7 tahun, yang pada saat itu rumahnya kerap terkena bom P-51 Mustang Angkatan Udara Kerajaan Belanda. Itu membuatnya ingin masuk Angkatan Udara. Sintong Panjaitan merupakan TNI lulusan Akademi Militer Nasional yang kini bernama Akademi Militer. Sintong Panjaitan juga pernah menerima 20 perintah operasi atau penugasan di dalam dan di luar negeri selama karir militernya. Dia tersandung lantaran peristiwa Santa Kras di Dili pada tahun 1969. Sintong diikut sertakan dalam upaya membujuk kepala-kepala suku di Irian Barat untuk memilih bergabung bersama Indonesia dalam penentuan pendapat rakyat. Berbagai prestasi Sintong di Kesatuan Khusus TNI AD ini mengantarkannya ke kursi Komandan Kopasanda di periode 1985-1987, menggantikan Brigjen TNI Wismoyo Aris Munandar. Itulah kisah pelatih Kopassus yang disebut lebih seram dari hantu rimba, namun bisa melahirkan dan mencetak pasukan elit yang disegani di dunia internasional. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Salam Komando.